Sudah berapa waktu halaman ini dibersihkan? Banyak daun-daun berguguran, bunga-bunga layu, coklat tua disapu, kerikil tajam disingkirkan dari depan pagar. Sekat yang melembab dicat ulang, kelambu dibiarkan terbuka secukupnya agar tetap cerah. Rumah ini tertutup, enggan membuka celah terbuka, apalagi mempersilahkan pengembara untuk numpang lewat. Langkah lucu-lucuan tanpa arah, jejak yang dibuat-buat, memakan waktu tak ingin menjadi ruang sia-sia. Tapi ada satu pintu yang selalu dijaga, tapi hanya bagi mereka yang tahu cara bertamu dengan hati lapang dan tulus, niat yang utuh. Kamu mau tahu kenapa? Itu dikarenakan tempat ini pernah berantakan, porak-poranda, bergumul dengan perabotan usang, membuat tersandung berkali-kali hingga sulit untuk ditinggali. Namun setidaknya aku mendapat suatu pelajaran. Kita butuh rumah yang berantakan untuk tumbuh lebih kokoh. Maka dari itu, mulai sekarang tidak ada lagi suara samar yang keluar masuk seperti angin. Jadi, jika ada yang datang, pastikan dia layak dan siap merawat yang tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bunda-bunda fans Cut Sifa Hana Salsabila. Seperti biasanya nek sore seperti ini, Pak Agus akan menginformasikan mengenai apa saja yang terjadi di kehidupan Cut Sifa dan kegiatan rekan-rekan kerjanya Bun. Spesial untuk video kali ini, Pak Agus ingin membahas sebuah kata-kata mutiara yang disukai oleh Cut Sifa yang baru saja dikirim ke saya, dan lek posting pun masih baru pun. Ini screenshotane Pak Agus kemarin, dihitung 4 hari yang lalu. Jadi kemungkinan lek posting tanggal 26 Juni 2025. Kebetulan di dalam fase kehidupan Cut Sifa dari tanggal 26 Juni sampai tanggal 30 adalah fase di mana dia baru menghadapi sebuah permasalahan. Tapi ada yang spesial dari kata-kata mutiara ini. Sebenarnya setiap harinya ada puluhan postingan yang disukai oleh Cut Sifa, mulai dari pembelajaran rumah tangga, healing, masak-memasak, masalah berkuda, anak kecil yang main ice skating, banyak sekali. Tapi semua itu tidak menjurus ke sesuatu hal yang ada dalam perasaannya. Dan di kata-kata mutiara ini atau postingan ini jelas sekali maknanya, bercerita tentang
analogi atau perbandingan. Kata-katanya itu bercerita tentang sebuah rumah yang depan rumah pagarnya sudah dibersihkan, daun-daun keringnya sudah disapu, kerikil tajamnya pun sudah disingkirkan. Di situ di halaman kedua juga menceritakan tentang bagaimana perabotan rumahnya di dalamnya yang pernah hancur berantakan. Hampir semua tentang sebuah rumah, pintu dan isinya dan serta ruangannya. Tapi entah kebetulan atau apa namanya, cerita tentang rumah yang ada di dalam kata-kata mutiara itu hampir sama persis dengan keadaan kisah cinta atau hati seorang Cutsiva Hana Salsabila. Dia pernah jatuh cinta, dia pernah merasakan luka, dia pernah merasakan kecewa, tapi dia tidak marah. Yang dia lakukan adalah berbenah, menyiapkan diri untuk suatu hari apabila ada seorang tamu yang akan datang bertandang. Ada satu pintu selalu dijaga, tapi hanya bagi mereka yang tahu cara bertamu dengan hati yang lapang dan tulus, niat yang utuh. Ini menunjukkan bahwa dia dengan senang hati membuka hatinya untuk siapapun di luar sana yang tahu caranya untuk bisa membukakan hatinya, untuk bisa memberikan cintanya hanya bagi mereka yang tahu cara bertamu. Tentu dengan hati yang lapang dan tulus, niat yang utuh. Datang ke tempatnya Pak Rommel dengan segala persiapannya untuk meminangnya. Itu yang saya pahami. Dan bait terakhir, jika ada yang datang, pastikan layak dan siap merawat yang tersisa. Di sini mau tidak mau, bagi seseorang yang mau datang ke dalam kehidupan Cutsiva, dia harus bisa menerima masa lalunya dia. Mungkin bagi kita biasa saja, tapi bagi Cutsiva ini berbeda. Mungkin kita semua di sini, saya tidak tahu apakah semua atau tidak, tapi normalnya pernah jatuh cinta kepada seseorang di waktu kala masih muda. Perjalanan untuk sampai bertemu dengan suamine, bunda-bunda semuanya itu mungkin normalnya tidak akan satu arah saja. Tidak semua orang memiliki cerita yang mampu seindah miliknya Cutsiva. Dia menahan semua orang untuk masuk ke dalam rumahnya apabila tidak memiliki niat yang utuh dan tulus. Walaupun di tahun 2017 pernah ada orang yang masuk dalamnya, tapi membuatnya hancur berantakan. Tapi dia yakin di waktu itu, di kala itu dia masih muda,
dan belum siap untuk menjalin sebuah hubungan pernikahan. Tapi kini dia sudah siap. Kini dia sudah siap. Sambil tersenyum, ada satu pintu yang selalu dijaga, tapi hanya bagi mereka yang tahu caranya bertamu dengan hati lapang dan tulus, niat yang utuh. Dia sudah siap. Jika ada yang datang, pastikan layak dan siap merawat yang tersisa. Ini pure murni tentang dirinya Cut Siva yang sudah siap. Pertanyaannya, kenapa harus sekarang? Apakah ini hanya sekedar sebuah kebetulan munculnya sebuah kata-kata mutiara atau postingan yang bisa benar-benar mewakili kehidupannya seorang Cut Siva, mewakili hati seorang Cut Siva? Apakah ini hanya sekedar kebetulan? Kenapa harus ditunjukkan ke saya? Itu pertanyaan untuk saya sendiri. Yang bisa saya lakukan hanya menginformasikan saja. Itu pun secara diam-diam, hanya di YouTube saja. Di Instagram pun akun saya pribadi. Hanya rekan dan kawan saja yang bisa melihatnya. Karena saya tidak ingin mengusik ketenangan hati Cut Siva. Itulah sebabnya dari tahun 2022 entah tak terhitung berapa kali saya mengganti nama ID saya, bahkan ganti ID sudah saya lakukan untuk menjaga mereka tetap tenang dengan kehidupan mereka. Kita kembali lagi ke pernyataan ini. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa dia harus menyukai? Dan di akhir, apakah ada seseorang yang mencoba untuk mengetuk rumah itu, mencoba untuk membuka pintu ruangan tersebut? Bunda-bunda tahu jawabannya. Bunda-bunda tahu jawabannya. Menurut saya, ini tentang ketukan dari seorang Sigri Daulay yang dari bulan ini, bulan Juni ya, dari bulan Juni terlihat jelas berupaya untuk bisa membuka ruang yang selalu dijaga. Alhamdulillah, walaupun hanya sebuah kata-kata mutiara, ini menjadi vitamin sedikit demi sedikit ya untuk bunda-bunda tim Siva yang tersisa. Walaupun saya tahu di luar sana sebenarnya banyak, tapi keriuhan di luar itu membuat bunda-bunda menjadi jauh lebih tenang, tidak ugal-ugalan dalam memposting. Walaupun masih ada tetap yang ugal-ugalan, tapi namanya hidup selalu saja indah, tidak sempurna. Itu ya Mom ya. Ini menurut Pak Agus bercerita tentang hatinya seorang Cut Siva.
Dan alasan kenapa Cut Siva menyukainya, karena ada seseorang yang sedang mengetuk ruangan yang selalu dijaga oleh Cut Siva. Kita tidak tahu ke depannya apakah sang tamu itu tahu cara bertamu, apakah sang tamu itu memiliki hati yang lapang dan tulus serta niat yang utuh. Cut Siva sendiri akan memastikannya apakah dia layak dan siap merawat hati yang tersisa. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bunda-bunda. Oh iya, menurut bunda-bunda, ini tentang apa dan kenapa? Kalau boleh tahu, saya ingin melihat sudut pandang lain. Apakah berbeda? Andai kata sama pun, mohon ditulis agar saya bisa memantapkan diri. Lumayan ada yang sependapat gitu. Terima kasih ya pun yang mau menulisnya. Dadah bunda-bunda.